Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Rektor UIN Syekh Nurjati Cirebon dan semua jajaran Syekh Nurjati Cirebon, terutama kepada dosen kami yang sangat kami banggakan, yaitu Umi Hani SPDI MPDI sebagai pengampu mata kuliah praktek ibadah. Pada kesempatan kali ini saya untuk memenuhi kewajiban kami sebagai mahasiswa dari beliau, maka kami akan menjelaskan dari sebagian dari yang kami pelajari dari beliau, yaitu praktek ibadah. Salah satunya adalah puasa. Kenapa kami mengambil pokok bahasan ini? Karena menurut kami ini adalah suatu ibadah atau rukun Islam yang unik di antara beberapa rukun Islam yang lain, seperti syahadah, sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan puasa ini adalah tazkirah, sebagai tazkiyah untuk menyucikan diri, atau puasa ini sebagai benteng, karena puasa pada hakikatnya adalah al-imsak, membentengi diri. Jadi pada kesempatan kalian ini, yang puasa itu bukan cuma ibadah saat ini, tapi ibadah yang diwajibkan oleh Allah zaman-zaman terdahulu. Allah sendiri menjelaskan dalam ayat 183 surat Al-Baqarah, menjelaskan seperti ini: kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seperti ini, puasa ini tidak cuma diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, tapi diwajibkan kepada semua umat yang ada di muka bumi ini. Betapa ibadah ini dahsyat, karena menjelaskan dari ayat-ayat ini menjelaskan bahwa penegasan tradisi puasa sudah dilakukan oleh umat-umat terdahulu dengan beberapa motif. Artinya tidak puasa kita sejak terbit fajar sampai matahari tenggelam, tidak, tapi bermacam-macam motif. Dan sekarang saya jelaskan beberapa motif atau bentuk-bentuk puasa orang-orang terdahulu. Jadi puasa ini memang diwajibkan terdahulu. Setelah ayat turun, faman syahida minkumus syahra falyasuh, baru. Jadi Rasulullah sendiri juga puasa. Sebelum Ramadan puasa Rasulullah, sebelum dia turunkan ayat ini Rasulullah juga berpuasa. Cuman setelah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum, setelah ini baru Rasulullah itu diwajibkan oleh Allah berpuasa bulan Ramadan. Jadi sekarang saya jelaskan puasa-puasa, bahwa puasa ini tidak cuma diwajibkan kepada kita umat Islam sekarang, karena umat Islam yang sekarang ini dalam penyempurna. Saya akan ulaskan sedikit. Contoh, puasa Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama ya di muka bumi ini, adalah berpuasa juga dulunya. Puasa Nabi Adam itu adalah puasa bid. Artinya puasa tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15, dinamakan Yomul Bid karena matahari rembulan jelas tanggal 13, 14, 15. Ini puasa Nabi Adam alaihissalam. Ini dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas adalah puasa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Adam adalah 3 hari setiap bulan. Jadi tiap bulan 3 hari, tanggal 13, 14, 15. Dan Imam Al-Ghazali sendiri dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan pada
menjelaskan bahwa puasa 3 hari ini berlaku setiap bulan bagi Nabi Adam. Satu. Yang nomor 2, puasa Nabi Nuh. Nabi Nuh juga wajib puasa. Nah, Nabi Nuh ini berpuasa setelah diselamatkan oleh banjir. Karena kita tahu Nabi Nuh itu membuat bahtera. Dibuat bahtera lalu diturunkan banjir bandang, banjir di muka bumi ini. Lalu setelah banjir reda, lalu Nabi Nuh alaihissalam itu berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah karena diselamatkan oleh Allah. Dalam tafsir Qurtubi juga dijelaskan puasa diwajibkan kepada umat sebelum kalian seperti kepada umat Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Jadi puasa Nabi Nuh bersifat syukur. Jadi puasa itu bukan kewajiban, syukur. Terus puasa yang nomor 3 adalah puasanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga pun berpuasa. Menurut sebagian riwayat, dalam kitab-kitab yang kami baca, salah satunya kitab Israiliyat yang dikutip dalam kitab Al-Asar, Al-Hazin, dan kitab Al-Baghawi itu Nabi Ibrahim itu melakukan puasa 3 hari tiap bulan. Jadi puasanya Nabi Ibrahim 3 bulan, 3 hari tiap puasa 3 hari tiap bulan, sama seperti Nabi Adam. Cuman bedanya kalau Nabi Ibrahim itu berpuasanya ketika mendapat nikmat. Cuman ini tidak wajib harus 3 bulan, harus 3 hari tiap bulan, tidak. Ketika mendapatkan nikmat dia berpuasa. Seperti itu. Jadi dalam dalam kitab Ibnu Katsir, Bidayatul Hidayah dijelaskan juga bahwa puasa menurut bagi Nabi Ibrahim itu menjadi tazkiyah, penyucian diri. Penyucian diri bagi Nabi Ibrahim dan keturunannya. Yang nomor 4 adalah puasa Nabi Daud. Jadi selain nabi-nabi sebelum, karena tadi dijelaskan semua puasa itu wajib bagi umat-umat terdahulu, bukan cuma umat kita. Terus Nabi Ibrahim, yang nomor 4 Nabi Daud, kita tahu puasa Nabi Daud, tidak puasa artinya selang-seling. Dan faedahnya puasa Daud ini besar sekali, dan saya tidak akan menjelaskan ini. Jadi puasa Nabi Daud adalah puasa 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Terus yang nomor 5 adalah puasa Nabi Musa. Nabi Musa juga puasa. Kita tahu Nabi Musa itu menerima wahyu Allah Ta'ala atau berjumpa dengan Allah Ta'ala itu di Jabal Tursina. Maka sebelum Nabi Musa itu mendapatkan wahyu itu, maka berpuasa. Berapa hari? 40 hari di Bukit Tursina itu. Wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi 40 hari Nabi Musa. Menurut Imam Al-Baghawi itu dijelaskan bahwa puasa Nabi Musa itu 40 hari dilakukan oleh Nabi Musa tanpa makan dan tanpa minum. Ini sebagai bentuk persiapan spiritual menerima wahyu. Makanya orang puasa itu kuat. Jadi kalau ada orang puasa, ada orang itu tidak kuat atau sering sakit puasa, sumu tasihu. Jadi puasa itu menyehatkan. Seperti kedokteran, orang yang mau dioperasi itu harus dipuasa dulu. Karena apa? Puasa itu kuat, menguatkan. Kalau orang itu tidak puasa dulu langsung dioperasi itu berbahaya. Tapi kalau puasa dulu itu sehat, menyehatkan. Jadi puasa itu banyak hikmahnya. Yang nomor 6 adalah puasa Nabi Isa. Nabi Isa sendiri juga berpuasa, melakukan puasa selama 40 hari untuk mendekatkan diri Nabi Isa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu berpuasa 40 hari. Seperti itu. Yang nomor 7, puasa Nabi Zakaria. Kita tahu Nabi Zakaria dan Siti Maryam, bundanya Nabi Isa juga puasa. Cuman puasanya beda. Seperti penjelasan tadi, modelnya puasanya beda. Yang penting imsak.
Kalau kita imsakin an mufattirin. Tapi kalau puasa mencegah, ada yang puasa pati geni menjaga dari sesuatu yang makan dimasak, itu puasa juga. Ada puasa tidak berbicara itu. Tapi kalau Nabi Zakaria itu puasanya puasa tidak bicara. Diam, imsak an kalam. Fakuli, seperti ayat Al-Qur'an disebutkan pada kalau tidak surat Maryam 26, fakuli washrobi wa qur'aini aina fa imma tarayinna minal bashari ahada faquli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Jadi tidak bicara sama sekali kepada orang lain. Ini puasanya Nabi Zakaria. Menurut tafsir Ibnu Katsir itu puasa Siti Maryam itu bukan menahan makan dan minum, tapi menahan dari tidak bicara. Jadi bicara itu kan kadang-kadang seperti penjelasan dalam kitab Ta'limut Ta'lim dijelaskan, idza ra'aitan nasabi yukthirul kalam fatayaqqan bijununi. Jadi orang kalau banyak bicara itu berarti orang yakinlah itu orang gila. Makanya khairul kalam aqal wa adal. Jadi perkataan itu yang lebih baik atau yang sedikit dan bermanfaat, berbobot. Terus yang nomor 8, nomor 7 Nabi Zakaria, nomor 8. Sekarang nomor 8. Nomor 8 itu Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus itu seorang nabi yang ditelan oleh ikan paus. Jadi umat terdahulu memang berpuasa. Ada Nabi Yunus ini puasanya disebut dengan puasa Muharram. Rasulullah, kita umat Islam juga puasa Muharram. Karena apa? Tasyakur. Karena dibebaskan. Banyak kejadian-kejadian bulan Muharram ini untuk berpuasa seperti itu. Jadi puasa kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu la'allakum tattaqun itu puasa itu tidak diwajibkan cuman kepada kita umat Islam yang sekarang, tapi umat-umat sebelumnya juga puasa. Dan dahsyatnya puasa ini, ketika orang ada sesuatu, ada kemauan, ada yang diminta kepada Allah, berpuasalah. Karena dengan puasa itu dekat dengan Allah. Sekarang puasa yang ada ini modelnya kita ini termasuk yang mana? Karena puasa ini ada 3 tingkatan puasa. Artinya seseorang itu, kita umat Islam, manusia berpuasa ini ada 3 tingkatan. Kita ini termasuk di mana? Bisa koreksi nanti. Pertama kita puasa pertama itu puasanya orang awam atau orang-orang biasalah yang tidak berpendidikan atau orang-orang yang kurang ilmunya, itu orang puasa. Puasa orang awam. Ini kami dapat penjelasan ini dari kitab Durratun Nasihin. Jadi yuqalu dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan yuqalu as-shaumu salasatu darajat. Jadi puasa itu ada 3 derajat. Apa sih 3 derajat puasa itu? Salah satunya puasa orang awam. As-shaumul awam. Jadi puasa orang-orang awam. Puasa orang awam itu apa? Puasa orang awam itu adalah menahan perut dan farji, kemaluan, dari melakukan keinginan syahwat. Itu cukup. Tidak makan, tidak minum, farji, kubul atau dubur tidak bersetubuh. Itu cukup sudah. Artinya berarti kalau cuma kita puasa tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan istri, apalagi dengan orang lain atau berhubungan dengan suami, itu berarti orang awam. Yang pertama. Yang nomor 2 adalah puasanya orang khas. Orang khas yang disebut dalam kitab Durratun Nasihin saumul khas. Orang khusus. Siapa sih itu orang khusus? Orang khusus itu orang-orang soleh. Dan untuk mendapatkan ini, predikat orang khusus ini ada 5 kriteria. 1, yang berpuasa itu bukan cuman jasadnya saja, tapi pertama berpuasanya itu mata berpuasa. Mata berpuasa tidak melihat sesuatu yang maksiat, melihat sesuatu yang dilarang Allah. Itu mata berpuasa. Selama puasa itu mata dicegah
dihindarkan dari sesuatu yang melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Melihat apa saja seperti itu, barang maksiat atau melihat sesuatu yang membuat syahwat. Yang nomor 2 itu menjaga lisan. Sebagian mata itu sudah dijaga, lalu lisan tidak berbicara macam-macam, tidak membuat orang lain benci, tidak membuat fitnah, tidak membuat kebohongan, itu ghibah dan adu domba, sumpah serapah, dusta, itu pekerjaan lisan, jadi dijaga. Makanya al muslim man saliman nas min yadi walisani. Jadi lisan itu berbahaya juga. Kata pepatah itu, qad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahan lisan. Jadi kalau lidah melukai, kalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau sudah lidah melukai hati, kemana obat akan dicari? Itu lidah. Makanya lidah juga berpuasa. Yang nomor 3, menahan telinga. Telinga ini tidak mendengarkan sesuatu dari TikTok, dari macam-macam, ini juga berpuasa. Yang sekiranya membuat maksiat, orang ada sekarang puasa kuping, ini mendengarkan berita ghibah seperti di TV, itu kan kebanyakan berita-beritanya berita menjelek-jelekan orang. Itu kuping dijaga, selamat kuping. Yang nomor 4 itu menahan seluruh anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci syariat. Tidak berbuat sesuatu, menahan sesuatu anggota badan yang dibenci syariat. Misal menahan perut dari hal-hal yang masih samar ketika berbuka. Artinya samar itu adalah syubhat. Al haramu bayyinun wal al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma syubhatun. Jadi yang tidak jelas itu tidak dimakan ketika berbuka puasa. Itu dicegah juga. Itu orang-orang soleh berarti. Karena ketika kita berbuka dengan sesuatu yang tidak jelas, maka puasanya kita berarti tinggal haus dan tinggal dahaga dan lapar cuman. Yang kelima, ketika orang berpuasa ini biar dinamakan orang puasanya khas, itu hendaknya tidak memperbanyak makan ketika berbuka. Karena puasa itu bukan cuma makan, artinya ketika kita buka puasa tidak tidak balas dendam. Ini kan balas dendam. Semua makanan disediakan, nanti buka puasa langsung. Biasanya makannya dihabiskan 1 kali makan, 2 kali makan dihabiskan 1 kali. Ini balas dendam. Ini tidak termasuk orang soleh. Seperti itu. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa siyam minal akli wasyurbi faqat. Jadi puasa itu bukan makan dan minum saja. Asyam minal lawi warrafti. Warrafti. Jadi yang dimaksud puasa kata Rasulullah itu menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Tapi kalau cuma makan berarti kan hewan juga makan. Apa bedanya dengan manusia? Jadi puasa yang nomor 2 ini adalah puasanya khas. Yang terakhir itu puasanya orang-orang khawasul khas, orang khusus. Ini kalau yang nomor 3 ini mungkin kita ini kesulitan karena ini cuman berlaku kepada orang-orang khas. Siapa mereka? Orang khas ini adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah. Adalah puasanya hati dari kemauan-kemauan yang rendah dan pikiran-pikiran duniawi. Dari hati juga berpuasa, pikiran-pikiran juga berpuasa. Jangan sampai bekerja, melakukan, berpikir pun juga dia puasa. Jangan sampai berpikir untuk melakukan maksiat. Jangan sampai hati melakukan maksiat. Ini berpuasa juga. Artinya sedetik per denyut nadi hati cuman berhadap-hadapan dengan Allah. Jadi orang-orang yang khawasul khas ini berpikirnya tentang hal-hal cuman Allah.
Selain Allah tidak difikirkan. Maka orang-orang seperti ini, kalau 1 detik itu melupakan Allah, orang-orang ahli makrifat 1 detik melupakan Allah, maka itu akan bertobat. Melupakan, jangankan bukan cuma mengerjakan sesuatu yang dilarang, melupakan Allah, artinya hatinya lurus dengan Allah. Ini orang-orang tingkat tinggi seperti ini. Jadi puasa ini tingkatan para nabi dan siddiqin. Jadi orang para nabi dan siddiqin puasanya seperti ini. Karena orientasi tingkatan ini adalah menghadap Allah secara keseluruhan dan memalingkan diri dari selain Allah. Yang tidak berhubungan dengan Allah sudah dipalingkan semua. Seperti itu. Ya mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan, daripada intinya dapat kami simpulkan bahwa puasa ini bukan cuma diwajibkan kepada kita umat Nabi Muhammad, tapi diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Artinya bagaimana? Kita umat Islam sebagai umat yang disempurnakan oleh Allah, maka puasa-puasa yang terdahulu terakomodir semua dalam puasa-puasa yang dianjurkan oleh Allah. Puasa lisan ini termasuk, artinya ketika seperti yang dilakukan Nabi Zakaria, itu puasa ketika kita puasa, lisan juga berpuasa juga. Seperti itu. Dan puasa-puasa yang lain. Kenapa kita berpuasa bulan Ramadan? Ini pembahasan lain. Jadi pada kesimpulan pembahasan kami ini, Nabi Adam juga berpuasa 3 hari, Nabi Nuh juga berpuasa 7 hari setelah lepas dari banjir. Terus Nabi Ibrahim puasa sebagai rasa syukur. Terus Nabi Daud puasa sehari, satu hari puasa, 1 hari tidak puasa. Terus Nabi Musa juga berpuasa 40 hari sebagai persiapan menerima wahyu Allah, seperti itu. Nabi Isa juga berpuasa 40 hari. Siti Maryam puasa diam. Terus orang-orang Yahudi bahkan juga berpuasa tanggal 10, seperti itu. Makanya Rasulullah waktu sampai di Madinah melihat orang Yahudi berpuasa, Rasulullah bersabda, saya lebih hak berpuasa, seperti itu. Mungkin sekian dulu, terima kasih semuanya. Mohon maaf kekurangan semata-mata dari kebodohan kami. Apa yang kami bicarakan benar, apa yang kami katakan benar, semata-mata karena dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.